Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengauditan siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, ada perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya. Dalam penggajian, hanya terdapat satu golongan transaksi. Kebanyakan siklus mengandung lebih dari satu golongan transaksi. Kemudian yang kedua, transaksi biasanya jauh lebih signifikan daripada saldo akun neraca yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif pada hampir semua perusahaan. Karena ketiga karakteristik di atas, auditor biasanya menekankan pada pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, dan prosedur analitis. Kemudian yang selanjutnya, ada akun-akun dan transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Di dalam gambar tersebut, digunakan akun T untuk menggambarkan aliran informasi melalui berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan pengauditan atas siklus penggajian dan personalia adalah untuk menilai apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus ini telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Akun biaya operasi tersendiri biasanya juga diselenggarakan untuk gaji dan bonus direksi dan staf, gaji karyawan administrasi, gaji dan komisi karyawan penjualan, serta biaya tenaga kerja tak langsung. Akun-akun tersebut mempunyai hubungan yang sama terhadap utang gaji dan upah, serta utang PPh karyawan dan potongan lain seperti yang berlaku pada biaya tenaga kerja langsung dalam gambar di atas. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan yang bersangkutan. Auditor harus memahami fungsi-fungsi bisnis dan dokumen-dokumen serta catatan-catatan sebelum melakukan penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif transaksi. Fungsi-fungsinya yaitu yang pertama ada bagian sumber daya manusia. Bagian sumber daya manusia ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada catatan kepegawaian, kemudian yang kedua ada formulir potongan wajib. Kemudian yang ketiga, ada surat keputusan penetapan gaji atau upah. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu pencatatan waktu kerja dan pembuatan daftar gaji atau upah. Ada catatan waktu kerja, kartu waktu per job, file transaksi penggajian, jurnal penggajian atau daftar, dan master file penggajian. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembayaran gaji atau upah, yang terbagi menjadi pembayaran gaji atau upah dan rekonsiliasi akun bank penggajian. Dan yang terakhir, ada pembuatan bukti potong PPh dan pembayaran pajak yang terbagi menjadi bukti pemotongan PPh 21 dan surat setoran pajak. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, ada memahami pengendalian internal, siklus penggajian, dan personalia. Kita akan bahas mengenai pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan personalia untuk penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, ada pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas sangat penting, artinya dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah terjadinya pembayaran berlebih dan pembayaran kepada pegawai fiktif. Yang kedua, ada pengotorisasian yang tepat. Yang ketiga, ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang sesuai tergantung pada sifat dari sistem penggajian. Selanjutnya, ada pengawasan fisik atas aset dan catatan. Dan yang terakhir, ada pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Kemudian, ada pemotongan pajak PPh 21 dan pembayarannya ke kas negara. Yang pertama ada pemotongan pajak PPh 21. Sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus memahami bagaimana perusahaan memotong gaji atau penghasilan. Lalu, ada pembayaran pajak penghasilan karyawan dan potongan lain tepat waktu.
Auditor harus melakukan pengujian tentang kepatuhan klien dalam menaati kewajiban menyetorkan semua pemotongan atas penghasilan kotor karyawan yang telah dilakukannya. Lalu yang ketiga, ada pertimbangan persediaan dan kecurangan penggajian. Yang pertama, ada hubungan antara penggajian dengan penilaian persediaan. Selanjutnya, ada pengujian atas tenaga kerja fiktif. Untuk menguji ada atau tidaknya pegawai fiktif, auditor bisa menelusur dengan memilih sejumlah transaksi terbukukan dalam jurnal penggajian ke bagian sumber daya manusia untuk memastikan apakah pegawai benar-benar merupakan pegawai perusahaan pada periode yang diaudit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metodologi untuk perencanaan pengujian rinci saldo. Setelah menyelesaikan pengujian-pengujian dan menilai kemungkinan terjadinya kesalah penyajian pada akun-akun laporan keuangan dalam siklus penggajian dan personalia, selanjutnya auditor melaksanakan metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Bagian yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian tahap 1. Pada kebanyakan perusahaan, pengidentifikasian risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap penggajian jarang dilakukan. Namun demikian, risiko bisnis klien bisa terjadi pada perusahaan yang memberi kompensasi yang kompleks pada para karyawannya, seperti adanya bonus dan opsi saham serta kompensasi lain. Auditor harus memahami kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian tersebut dan menentukan pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan termasuk pengungkapan dalam catatan kaki. Kemudian yang B, menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren tahap 1. Di samping adanya kemungkinan terjadi kecurangan, risiko inheren yang berkaitan dengan semua tujuan audit saldo pada umumnya rendah. Risiko inheren kecurangan penggajian timbul karena sebagian besar transaksi menyangkut kas. Oleh karena itu, auditor sering memandang penting tujuan audit keterjadian. Sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh pemahaman tentang klien, auditor harus mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian yang kompleks. Kemudian pada poin C, ada menilai risiko pengendalian dan pelaksanaan pengujian yang bersangkutan, tahap 1 dan 2. Kemudian yang selanjutnya, ada melaksanakan prosedur analitis. Penggunaan prosedur analitis dalam siklus penggajian dan personalia merupakan hal yang penting, seperti halnya dalam siklus yang lain. Kemudian yang terakhir, ada perancangan dan pelaksanaan pengujian rinci saldo untuk akun dan beban tahap 3. Kita akan bahas mengenai bagaimana memeriksa akun-akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, ada jumlah-jumlah yang dipotongkan dari penghasilan karyawan. Kemudian, ada utang beban gaji dan upah. Lalu ada utang beban komisi, utang bonus. Lalu ada pengujian rinci saldo untuk akun-akun beban. Kemudian ada kompensasi untuk para staf, komisi, beban pajak penghasilan karyawan, total gaji atau upah, kemudian ada tenaga kerja kontrak, dan tujuan penyajian dan pengungkapan. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, pentingnya pengendalian internal dalam siklus penggajian dan personalia untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan terkait gaji dan karyawan. Audit siklus penggajian dan personalia bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi penggajian dan personalia telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, audit siklus penggajian dan personalia juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang ada telah efektif dalam mencegah kesalahan dan kecurangan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.